Bapak dan Ibu guru sekalian, saya akan berbagi tentang bagaimana membuat laporan untuk pemanfaatan Chromebook dan pemanfaatan akun belajar ID. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama dilakukan adalah kita ke laporan pemanfaatan Chromebook sesuai dengan link yang sudah dibagikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tampilan dari untuk pembuatan laporan itu seperti ini. Ya, jadi ini adalah laporan pemanfaatan Chromebook dan pemanfaatan akun belajar ID. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu boleh mengisi form ini lebih dari satu kali. Ya, jadi saya akan memberikan berbagi tentang langkah-langkah yang dilakukan. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat cerita praktik baik sesuai dengan contoh yang sudah diberikan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah kita memberikan checklist kepada akun belajar ID kita. Kemudian yang kedua adalah bukti karya yang ingin dikumpulkan itu tentang pemanfaatan apa. Misalnya apakah Chromebook atau akun belajar ID. Nah, kebetulan saya mengambil atau memilih akun belajar ID. Kemudian berikutnya adalah nama lengkap. Jadi otomatis saya masukkan nama lengkap saya. Kemudian masukkan email belajar ID kita. Berikutnya memasukkan nomor WhatsApp. Kemudian kita mengisi NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Sekolah saya 40307830. Kemudian kita masukkan nama sekolah. Kemudian kita pilih provinsi. Kita cari Sulawesi Selatan. Kemudian kita cari kota, ya. Jadi kalau saya tidak salah kota Palopo itu ada di agak ke bawah. Ya, ini kota Palopo. Nah, setelah itu kita posisi atau jabatan Anda dalam pengisian form ini. Jadi saya pilih yang ini. Kemudian jenjang sekolah tempat kita. SMP kalau SMP, SD kalau SD. Kemudian pilih bulan atau waktu kita melakukan pemanfaatan tersebut. Saya pilih bulan September tahun 2023. Kemudian kelas di mana Anda mengajar. Jadi dalam pemanfaatan akun belajar ID itu kita gunakan di kelas mana. Saya pilih di kelas 9. Kemudian mata pelajaran di mana Anda menggunakan Chromebook atau akun belajar ID tersebut. Kalau saya pilih mata pelajaran saya bahasa Indonesia. Kemudian nama mata pelajaran spesifik saya tulis kembali bahasa Indonesia. Jadi mungkin Bapak Ibu yang SD ya guru kelas, atau mata pelajaran yang lain untuk guru SMP. Kemudian kita menuliskan judul pemanfaatan yang menggambarkan pemanfaatan Chromebook atau akun belajar ID. Yang saya buat adalah membuat bahan ajar menggunakan akun belajar ID pada Canva. Ya. Kemudian menguraikan manfaat penggunaan Chromebook. Contohnya ada apakah ujian mode terkunci. Berarti yang saya lakukan adalah adanya membuat flipbook dalam pembelajaran berdiferensiasi, ya. Jadi itu yang saya pilih Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian aplikasi apa yang saya gunakan?
Jadi saya menggunakan Canva for Education. Kenapa saya pilih ini? Karena ketika kita menggunakan akun belajar ID dalam menggunakan Canva itu kita mendapatkan Canva yang premium, sehingga ini adalah praktik baik penggunaan akun belajar ID. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita menggunakan Canva, kita menggunakan Google Slide, kita ada LKPD, bahan ajar, karya guru dan sebagainya. Apakah menggunakan akun belajar ID atau Chromebook itu bisa kita masukkan link di dalam bagian ini. Untuk contoh karya kita bisa buka yang ini. Contoh karyanya dari contoh yang ada pada link tersebut. Nah, kemudian ini contohnya, Bapak Ibu nanti bisa membukanya. Kemudian saya lanjut. Kebetulan saya menyematkan link dari flipbook yang saya buat, kemudian mengupload satu foto pemanfaatan Chromebook atau akun belajar ID. Ya, jadi kita klik saya sudah upload satu pemanfaatan Chromebook, kemudian saya ambil foto yang sudah saya siapkan sebelumnya tentang pemanfaatan dari aplikasi tersebut. Jadi saya pilih salah satu foto yang di situ ada foto saya dengan foto siswa. Ya, jadi kita tunggu, kemudian itu sudah terupload ke bagian ini, berarti sudah selesai. Kemudian, apakah Anda bersedia dihubungi lebih lanjut oleh pihak Google atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Google? Nah, sekarang saya pilih bersedia. Ya, kalau Bapak Ibu ingin pilih tidak, ya bisa juga memilih tidak. Saya pilih bersedia. Kemudian yang berikutnya adalah upload cerita pemanfaatan Chromebook. Ya, jadi ini ada template yang sudah disiapkan. Templatenya dalam bentuk seperti ini. Bapak dan Ibu bisa klik dan buat salinan dari template tersebut, maka Bapak dan Ibu akan diberikan contoh yang seperti yang saya buat. Nanti contohnya hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah templatenya dan saya isi tentang apa pemanfaatan atau cerita baik tentang pemanfaatan aplikasi atau pemanfaatan akun belajar ID yang saya pilih. Kalau Bapak Ibu memilih tentang Chromebook, berarti Bapak memilih cerita baik tentang pemanfaatan Chromebook. Ya. Kemudian saya tambahkan file karena saya sudah membuat file yang diberikan itu adalah templatenya diupload dalam bentuk PDF. Jadi saya membuat yang sederhana saja dari PDF. Bapak Ibu yang ingin bentuk yang lain juga bisa membuat dalam bentuk yang lain. Ya, jadi saya pilih cerita baik yang kedua. Saya upload di bagian ini, sudah terupload Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya upload karya saya di bukti karya aplikasi PMM. Ya, jadi ketika nanti setelah kita mengupload itu kita klik ya sudah, dan ketika kita belum mengupload kita pilih belum upload. Nah, sekarang saya menuju ke untuk bagaimana Bapak Ibu mengupload ke bukti karya pada PMM. Jadi Bapak Ibu buka PMM yang ada di HP atau ada di laptop Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian pilih bukti karya. Kemudian setelah itu cari karya saya dan tambah karya Anda. Bapak dan Ibu bisa pilih karya ini. Sudah ada beberapa karya yang sebelumnya sudah pernah saya masukkan. Saya tambahkan lagi. Kemudian saya akan pilih kategori dari saya pilih lainnya. Ya, saya pilih lainnya. Saya upload dalam bentuk dokumen. Bapak Ibu juga nanti bisa upload dalam bentuk video. Saya pilih yang menggunakan dokumen saja. Kemudian saya pilih dokumen yang akan saya jadikan sebagai praktik baik. Ini sudah ada. Kemudian saya pilih unggah. Nah, setelah saya unggah, saya berikan judul praktik baik pemanfaatan Canva dalam pembelajaran berdiferensiasi.
Kemudian deskripsinya tadi diberikan petunjuk untuk memberikan deskripsi jawara akun belajar ID. Ya, atau kalau tidak salah daerah Jawara ya, daerah Jawara ya. Kemudian lanjut, pilih jenjang SMP, kemudian pilih kelas, kebetulan materinya kelas 9, kemudian mata pelajaran maksimal ya, jadi ketik misalnya bahasa Indonesia kelas 9. Oke. Kita pilih ini, kemudian kita terbitkan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang saya sudah berhasil menambah di PMM saya. Ya, jadi Bapak Ibu kita kembali ke bagian ini, berarti saya sudah membagikan praktik baik tersebut di aplikasi PMM, makanya saya memilih, saya sudah upload ya Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau seperti itu, sekarang saya memilih kirim ya. Jadi saya kirim laporan saya, dan nanti sesuai dengan pemberitahuannya maka cek rekap praktik baik di sini setelah 10 menit akan dicek di bagian rekap pemanfaatan Chromebook dan akun belajar ID. A few moments later. Bapak dan Ibu guru sekalian, jadi tampilan setelah kita klik tombol kirim, maka tampilannya akan seperti ini. Laporan pemanfaatan Chromebook. Jadi dalam waktu 10 menit kita bisa melihat rekap apakah laporan yang kita buat itu diterima atau tidak. Jadi kita klik laporan pemanfaatannya. Kemudian ini adalah dashboard laporan pemanfaatan Chromebook seluruh Indonesia. Kita pilih Sulawesi Selatan, kemudian pilih Kota Palopo. Ya, dan ternyata untuk Kota Palopo sudah 5 laporan, sekolah 4 dan email belajar ada 4 untuk hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyusul untuk membuat laporan pemanfaatan Chromebook dan akun belajar ID. Jadi saya kenapa 5 laporan, sekolah 4 karena saya sudah membuat 2 praktik baik. Jadi Bapak Ibu juga bisa membuat lebih dari 1 dan untuk sebagai penambah jumlah laporan di Kota Palopo. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Silahkan kita gaskan untuk Jawara Belajar ID untuk Kota Palopo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.